Halo, di sini bertemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai apa itu reksadana, investasi, dan jenis-jenis reksadana. Nah, bagaimana sih pengaplikasiannya nanti di aplikasi Bibitnya? Simak sampai akhir ya. Terima kasih. Halo semuanya. Teman-teman, di sini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai apa itu reksadana, jenis-jenis investasi reksadana atau jenis-jenis reksadananya ya. Nah, di sini yang paling terpenting di reksadana sendiri kita udah diawasin oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa sih harus reksadana dulu nggak sekalian saham? Karena mungkin sering teman-teman lihat di grup-grup FB atau di Telegram sama di sosial media lainnya, mereka banyak yang mengajukan langsung daripada reksadana, nah mending langsung ke saham aja. Nah, untuk teman-teman yang baru nih, saya anjurkan mendingan teman-teman ke reksadana dulu, karena di reksadana kita nggak perlu capek-capek untuk menganalisa setiap pergerakan sahamnya. Dan untuk di saham sendiri paling kecil atau paling sedikit itu kita harus membeli satu lot. Nah, dalam satu lot sendiri itu terdiri dari 100 lembar saham ya, dimana setiap satu lembar itu kemungkinan harganya berbeda-beda setiap sahamnya. Ini sebagai contoh aja, mungkin teman-teman mau beli satu lot saham nih. Satu lot saham itu terdiri dari 100 lembar saham. Nah, di dalam saham itu seandainya harganya nih Rp1.000 per lembar, maka teman-teman seandainya mau beli satu lot, itu teman-teman harus mengeluarkan uang sebesar 100.000. Sedangkan di reksadana sendiri teman-teman bebas. Di reksadana di Bibit ada harga yang paling terendah itu sebesar Rp10.000 ya. Yang mau investasi bisa sebesar Rp10.000. Nah, di sini kita masuk mengenal apa itu sih reksadana. Reksadana sendiri adalah sekumpulan atau tempat atau wadah yang teman-teman gunakan atau untuk para investor gunakan untuk menginvestasikan uangnya yang akan kita investasikan kepada portofolio efek, yang dimana portofolio efek itu sendiri akan dikelola oleh seorang manajer investasi. Nah, manajer investasi ini akan mengalokasikan atau menginvestasikan lagi uang yang telah kita investasikan tadi ke dalam portofolio efek atau saham, dimana keuntungan itu bisa kita cek nanti di aplikasi investasi kita setiap hari bursa atau setiap hari kerja ya. Kalau di Bibit biasanya sih setiap jam 9 atau jam 10 malam baru update. Nah, di sini kita akan membahas tentang unsur penting dalam berinvestasi reksadana. Nah, untuk investasi reksadana sendiri di Indonesia itu dipelopori oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang dimana dipelopori oleh PT Dana Reksa. Nah, di sini ada poin 1, adanya kumpulan investor untuk menginvestasikan dananya. Nah, untuk poin 2-nya, adanya suatu efek yang telah diderifikasi atau adanya suatu efek yang sudah disetujui oleh OJK. Nomor 3-nya, adanya manajer investasi dalam perusahaan. Nah, guna manajer investasi seperti tadi ya, berguna untuk mengelola keuangan kita. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam jenis-jenis reksadana. Mungkin di sini teman-teman masih pada bingung tentang apa itu manajer investasi ya. Kalau boleh disingkat sih, manajer investasi itu ya seseorang yang kita percayai untuk mengelola keuangan kita
ya uang kita serahkan ke mereka, mereka yang mengelola, dan kita hanya tinggal menunggu return-nya atau hasilnya baik minus ataupun dapat untung. Tapi untuk reksadana sendiri, di sini saya akan coba untuk menjelaskan ya, ada beberapa reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau yang sering disingkat dengan RDPU. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap atau yang sering disingkat dengan RDPT. Yang ketiga itu ada reksadana campuran atau yang sering disingkat dengan RDC. Yang keempat ada reksadana saham atau yang sering disingkat dengan RDS. Yang kelima adalah reksadana syariah. Untuk masing-masing reksadana nanti akan saya coba untuk menjelaskan ya. Yang pertama kita akan masuk ke dalam reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang sendiri adalah reksadana yang paling minim ya, paling minim resiko dan tergolong yang paling aman walaupun memiliki return yang paling kecil di antara reksadana lainnya. Nah, untuk jangka ideal dari reksadana pasar uang ini sendiri adalah 1-2 tahun. Di mana 1-2 tahun ini uang teman-teman yang investasikan bisa diambil setelah jangka 1 atau 2 tahun, atau seandainya teman-teman udah profitnya udah mencapai target, bisa teman-teman withdraw atau bisa teman-teman transfer ke rekening teman-teman ya. Nah, untuk reksadana pasar uang ini sendiri, meskipun returnnya tidak terlalu besar ya, tapi jenis reksadana pasar uang ini memiliki return yang lebih tinggi daripada deposito di bank, dimana deposito di bank itu kan minimalnya juga besar. Kalau di reksadana pasar uang ini ada minimal paling kecilnya 10.000 ya. Nah, di sini ada beberapa contoh top reksadana pasar uang, di mana saya ambil screenshotnya dari sumbernya dari Bibit ya. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama adalah Manulife Dana Kas 2. Nah, di portofolio efeknya atau manajer investasinya adalah Manulife Dana Kas 2. Nah, di sini kita bisa lihat 1 tahun return dalam 1 tahunnya itu sebesar 4,87%, dimana artinya selama 1 tahun kita investasikan uang kita mendapatkan imbal hasil sebesar 4,87 dari uang yang sudah kita investasikan. Yang perlu teman-teman ingat, perhitungan 1 tahun ini adalah perhitungan 1 tahun lampau atau 1 tahun yang lalu. Jadi untuk kedepannya kita nggak bisa membuat patokan ya, kedepannya bisa dapat 4% atau lebih, atau bahkan bisa dapat kurang dari 4%. Nah, di sini ada expense ratio. Expense ratio ini adalah dana yang kita keluarkan atau uang yang akan dipotong oleh manajer investasi ya, di mana uang tersebut adalah uang imbal hasil dari kita untuk para manajer investasi yang sudah mengelola investasi kita. Nah, di sini expense ratio-nya adalah 1,07%. Nah, untuk total AUM ini adalah total dana kelolaan atau total dana investasi para teman-teman yang dikelola oleh Manulife Dana Kas 2. Untuk total AUM-nya lumayan besar ya, 5,99 triliun. Yang kedua ada Batavia Dana Kas Maksima, total returnnya 4,52%, lumayan juga, masih 4, expense ratio-nya masih 1,46, dan total AUM-nya sekitar 6,13 triliun. Yang ketiga ada Espring, total return dalam 1 tahun masuk 3,85% ya, dan expense ratio-nya di antara 3 ini yang paling kecil ini 0,86%, dan total dana kelolaannya sekitar 4,23%. Nah, untuk teman-teman nih yang pengen uangnya aman, maksudnya aman gini, nggak terlalu banyak
resikonya tapi pendapatannya atau imbal baliknya juga minim, bisa teman-teman masuk ke reksadana pasar uang ya. Tapi diingat untuk jangka waktunya teman-teman bisa gunakan 1-2 tahun untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, kita masuk ke reksadana pendapatan tetap. Nah, di dalam ini reksadana pendapatan tetap ini paling besarnya dimasukkan ke efek obligasi ya dan pasar uang. Nah, untuk jangka ideal jangka investasinya itu sekitar 2-3 tahun. Nah, satu tingkat di atas reksadana pendapatan tetap ya, dengan return yang stabil dan resiko yang menengah. Maksudnya resiko yang menengah ini, di sini kita bisa mendapatkan minus atau bisa mendapatkan plus atau untung atau ruginya. Nah, di sini kita akan coba untuk melihat top reksadana obligasi yang saya screenshot dari aplikasi Bibit. Yang pertama di sini didudukan adalah Manulife obligasi unggulan kelas A. Total returnnya dalam 1 tahun keuntungan yang mereka belikan adalah 4,72%. Expense ratio-nya sebesar 1,64%. Total dana kelolaannya sebesar 559,24 miliar. Nah, untuk dari ketiga ini mungkin ya teman-teman mau lihat return yang terbesarnya di sini dipegang oleh ABF Indonesia Bond Index Fund sebesar 9,96% dengan expense ratio-nya yang kecil juga ya, 0,22%, dan total AUM-nya lumayan besar, ini sebesar 4,51 triliun. Yang ketiga, kita akan masuk ke dalam reksadana campuran. Reksadana campuran ini idealnya sebesar sekitar 4,5 tahun ya. Untuk proporsi pembagian reksadana campuran terdiri adalah saham, obligasi, dan pasar uang. Manajer investasi dapat meracik instrumen keuangan untuk mendapatkan keuntungan yang paling optimal. Dan biasanya investor yang melakukan transaksi pada reksadana campuran telah mengetahui banyak instrumen keuangan dan ingin menderifikasikan dananya agar mendapatkan keuntungan dan menghindari terlalu besarnya risiko. Nah, ini kalau untuk reksadana campuran sendiri kita bisa lihat di sini reksadana lainnya ya, nanti di pilihan di menu bibitnya kita bisa lihat di sini dipegang oleh Sukor Flexi Fund dengan total pendapatan atau total imbal balik dalam setahun ini adalah 21,77%. Tapi bisa kita lihat di sini ya, dari sumber bibit yang paling besar itu Jarvis Balance Fund. Tapi untuk Jarvis sendiri itu untuk deposit atau untuk investasinya itu sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat untuk total AUM-nya sekitar 64,1 miliar ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen dapat keuntungan yang besar dan dapat juga kerugian yang besar, bisa masuk ke reksadana campuran. Yang perlu teman-teman ingat, di sini keuntungannya besar juga, tapi kerugiannya bisa mencapai besar juga ya. Selanjutnya kita akan masuk ke reksadana saham. Nah, di sini di reksadana saham saya coba tulis high return ya. Untuk ideal jangkanya di atas 5 tahun ya. Reksadana saham dan jenis reksadana resikonya paling tinggi. Ini untuk reksadana saham dan reksadana campuran itu hampir sama resikonya, dan untuk total atau untuk pendapatan yang kita dapatkan dari manajer investasi juga besar ya. Nah, di sini reksadana tertinggi untuk yang berani ambil risiko investasi jangka panjang. Makanya di sini saya coba masukkan ideal jangkanya di atas 5 tahun atau 5 tahun ya. Nah, untuk reksadana saham sendiri yang paling besar di screenshot kali ini dipegang oleh Sukor Invest Equity Fund sebesar 16,3%.
dalam 1 tahun terakhir ya, dan total AUM paling besar dipegang oleh Batavia Dana Saham dengan total AUM-nya 5,76 triliun rupiah. Nah, yang terakhir ada reksadana syariah. Nah, untuk teman-teman yang muslim atau yang beragama Islam mungkin mau investasinya hanya di dalam reksadana syariah aja. Ideal jangka waktunya 2-3 tahun ya. Nah, di sini akan kita coba lihat. Nah, untuk investasi dana syariahnya sendiri, di sini untuk pendapatan 1 tahun terakhir atau keuntungan 1 tahun terakhir dipegang paling tinggi lah Sukor Invest Syariah Equity Fund ya, sebesar 32,72% dengan expense ratio-nya juga yang lumayan tinggi 4,85% ya. Kalau untuk expense ratio paling rendah dipegang oleh Sukor Invest Syariah Money Market Fund sebesar 0,45%, atau total AUM-nya sendiri adalah 1,70 triliun rupiah. Nah, ini bagi teman-teman saya coba kasih tips ya. Setelah tadi teman-teman coba untuk mengerti apa itu tentang reksadana dan jenis-jenis reksadananya, di sini saya coba akan memberikan tips bagi teman-teman yang akan memulai untuk melakukan investasi di reksadana. Yang pertama, teman-teman harus menggunakan uang dingin. Apa yang dimaksud dengan uang dingin adalah teman-teman bisa menggunakan uang yang di luar uang kebutuhan pokok teman-teman ya. Atau enaknya gini sih, seandainya teman-teman udah gajian nih, teman-teman bisa sisihkan mana uang buat kebutuhan pokok, mana uang untuk tabungan, dan mana uang untuk berinvestasi. Kalau saya sendiri biasanya saya penuhin dulu untuk dana darurat saya. Dana darurat saya biasanya saya mengambil sekitar 6 bulan gaji atau 6 bulan tabungan kita ya. Jadi selama 6 bulan ini gaji saya sisihkan buat dana darurat saya. Habis itu, setelah itu saya coba untuk membagi lagi dananya untuk masuk ke investasi. Nah, ini yang menentukan profil resiko. Maksudnya menentukan profil resiko mungkin di video pertama sudah saya coba jelaskan ya, dimana di sana ada pilihan dari robo advisor yang akan menentukan profil resiko kita menuju kemana. Nah, apa sih gunanya profil resiko atau gunanya robo menentukan profil resiko kita itu? Nah, di sini tadi kan ada beberapa jenis reksadana di mana di sana memiliki return yang besar dan juga resiko yang besar pula, dan memiliki return yang kecil dan memiliki resiko yang kecil pula. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini mau berinvestasi, yang paling terpenting bagi saya adalah penentukan resiko. Biar gini, teman-teman biar nggak kaget ya, seandainya teman-teman investasi nih, masukkan 1 juta di RD saham, reksadana saham. Nah, tiba-tiba setelah 1 minggu teman-teman cek turun 5%, Mas langsung bingung kan, waduh kok lumayan juga turunnya kayak gitu. Nah, menentukan profil risiko ini sendiri, kalau saya biasanya saya gambarkan dengan seberapa besar kita dapat merasakan rasa sakit, atau seberapa besar kita bisa menahan rasa sakit itu. Biasanya kalau dalam berinvestasi saya menentukan rasa sakit itu sebesar 20-30%. Setelah menyentuh angka 20 atau 30%, maka saya akan cut loss atau saya akan jual untuk meminimalisir rasa sakit itu. Maka teman-teman harus pandai-pandai ya menentukan profil resikonya.
Yang ke-C adalah memilih manajer investasi. Nah, setelah teman-teman tahu tadi nih, reksadana mana yang cocok dengan menentukan profil resikonya, teman-teman bisa memilih manajer investasinya. Karena kan kayak seperti di reksadana pendapatan tetap tadi listnya ada 3, ya kan? Nah, di situ teman-teman nanti bisa untuk ngecek satu-satu ya. Mana sih yang kira-kira cocok dengan teman-teman, mana sih yang enggak, kayak gitu. Mana sih yang cocok dengan return-nya, dengan total expense ratio-nya ya, dan seberapa keuntungan atau kerugian yang bisa kita ambil. Nanti akan coba saya jelaskan di video selanjutnya mungkin ya, untuk cara memilih manajer investasi ini. Nah, di sini saya akan coba sedikit menjelaskan manfaat dan resiko dalam berinvestasi di reksadana. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, jangan mudah tergiur atau mudah makan omongan orang-orang ya. Kalau seandainya nih, sebulan dapat menjanjikan keuntungan segini, setahun dapat menjanjikan keuntungan segini. Karena dalam berinvestasi kita tidak ada yang tahu ya, seberapa sih kedepannya pasar mau naik atau mau turun kayak gitu. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang manfaatnya ya. Nah, untuk salah satu manfaatnya kita berinvestasi di reksadana adalah sudah dijamin oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, resiko yang perlu kita ingat adalah yang seperti saya tadi sampaikan di awal, seberapa mampu kita untuk menahan rasa sakit atau menahan kerugian dalam sebuah investasi. Nah, karena kan teman-teman kan mengasih uang nih untuk para MI, pasti teman-teman berharapnya untuk mendapatkan keuntungan kan. Tapi kan di dalam reksadana sendiri sudah dijelaskan tadi ada keuntungan dan ada kerugian. Nah, jadi teman-teman tentukan nih benar-benar profil resikonya teman-teman sebelum melakukan investasi di reksadana. Nah, untuk teman-teman jika ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.